Yang desa ada Kinipan. Tahu nggak beritanya? Tahu nggak? Berarti bisa mengakses kayak oh ini gitu. Jadi informasinya di sini kan kebanyakan udah tahu nih, kalau masih ada yang belum tahu kita kasih tahu, dan inilah gambar yang terjadi di desa ini. Betul. Tanpa berlama-lama lagi mungkin kita bisa langsung saja untuk melihat drama Siluet dari benak mahasiswa Kalimantan Utara Raya. Selamat menyaksikan. Desa Kinipan yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki hutan berdaya yang luas mencapai 15.000 hektar dengan berbagai flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Masyarakat adat Desa Kinipan hidup dengan damai. Masyarakat desa juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Desa Kinipan juga memanfaatkan hutan untuk berdagang dan diambil kekayaan hutan secukupnya, yang mana dikenal dengan tradisi Manuka. Tradisi Manuka adalah tradisi berladang dalam suku Dayak Kalimantan Tengah. Sebelum melakukan tradisi Manuka, mereka selalu melaksanakan ritual dan doa agar hasil panen berlimpah serta warga selalu diberi perlindungan. Setelah ritual selesai, tradisi Manuka dilanjut dengan mengubarnya dan memasukkan benih padi ke dalam tanah. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Para ibu memasak bersama sambil bercengkrama, sembari diiringi anak-anak yang sedang bermain permainan tradisional Kalimantan Tengah atau yang disebut balon. Karena hidup mereka sangat bergantung pada hutan adat, maka dari itu mereka juga mempertahankan hutan adat dengan segenap jiwa dan darah mereka. Pada suatu hari, ketika dua penjaga hutan adat Kinipan sedang berpatroli di sekitar hutan, seperti biasanya, mereka masuk menyusuri hutan untuk memastikan keamanan hutan adat. Namun tak lama, mereka mendengar suara gergaji mesin kayu dari kejauhan. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa sumber suara. Sesampainya di sumber suara, mereka melihat aktivitas penebangan pohon di hutan adat Kinipan. Kedua penjaga hutan adat Kinipan meminta untuk para penebang segera menghentikan penebangan pohon tersebut dan meminta gergaji mesin agar tidak terjadi lagi penebangan pohon di hutan adat mereka. Mengetahui ada
adanya aktivitas penebangan pohon di hutan adat, mereka pun memutuskan untuk mendatangi rumah kepala adat desa Kinipan, lalu memberitahukan kejadian di hutan mereka. Kepala adat yang sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi, kemudian dihampiri oleh kedua penjaga hutan desa Kinipan. Baik Ketua, tadi telah terjadi penebangan pohon di hutan adat kita. Bagaimana ini Ketua? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa mereka masuk hutan adat kita? Jangan sampai terjadi lagi kejadian yang serupa. Ayo segera kita lakukan pertemuan dengan Dewan Adat Daerah. Kepala adat beserta perwakilan warga desa memutuskan untuk menemui pihak perusahaan sawit dengan didampingi oleh Dewan Adat Dayak dengan maksud bermusyawarah mufakat untuk menemukan solusi agar tidak ada aktivitas penebangan lanjutan seperti pada kejadian penebangan pohon beberapa hari terakhir. Namun sangat disayangkan, warga justru disudutkan dengan tuduhan telah mencuri gergaji mesin perusahaan dan melakukan tindakan kekerasan. Suasana ruang mediasi menjadi ricuh. Masuk orang yang tak dikenal semakin memperkeruh proses mediasi. Di hari yang sama, alat berat milik perusahaan telah masuk ke area bekas ladang warga desa Kinipan. Sehari sejak mediasi antara warga desa dan pihak perusahaan, beberapa aparat datang untuk menangkap kepala adat desa Kinipan dengan paksa. Kepala adat yang sedang berbincang dengan sang istri pun harus dibawa paksa oleh aparat dengan alasan yang tidak jelas. Gemuruh suara buntungan memanggil warga. Seketika suasana desa menjadi lama disertai peristiwa dramatis kepala adat yang ditangkap. Tak lama setelah kepala adat mereka ditangkap, para warga bergegas mengadakan diskusi pembentukan pasukan merah dengan tujuan melakukan demonstrasi menuntut kepala adat mereka untuk dibebaskan. Selamat datang Pak Hari Samandiaya. Tujuan berkumpul saat ini adalah untuk membentuk pasukan merah demi terbebasnya kepala adat kita. Benar Pak Hari, kita harus mengumpulkan semua pemuda-pemuda Kinipan untuk melakukan unjuk rasa atas ketidakadilan yang terjadi kepada kita. Dan juga hutan adat yang telah dijaga para leluhur kita telah dirusak oleh perusahaan sawit yang haus akan harta dan kekayaan semata, tanpa memperdulikan perlakuan mereka yang telah menyakiti hati kita, warga Kinipan. Betul, tanpa hutan adat, kemana lagi kita akan berburu? Kemana kita berladang jika hutan sudah habis dan ditanam sawit? Hutan adat seharusnya dijaga karena menjadi tempat kita untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Saya sepakat Pak Hari, jika berdasarkan keputusan MK nomor 35 PU 10 tahun 2012, hutan adat secara resmi adalah milik masyarakat adat. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini juga diperkuat dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat juga memiliki hak atas hutan, sehingga sudah secara jelas dan tegas telah diakui keberadaannya oleh undang-undang. Baik, saya rasa sudah utuh diskusi kita saat ini. Kumpulkan pemuda-pemuda Kinipan, bentuk pasukan merah, besok kita unjuk rasa menuntut keadilan. Desa Kinipan dengan memakai pakaian berwarna merah lengkap dengan atribut adat Dayak. Maka dari itu mereka dikenal dengan sebutan
pasukan merah. Kami di sini, pemuda-pemuda Tilipan berdiri di atas tanah adat kami yang dulunya di sini udara sejuk disertai ribunya hutan, namun kini telah rata karena pembukaan lahan perusahaan sawit. Hutan kami hidup kini telah tiada, di mana kalau kehadiran wahai para penguasa akan kemanakah kami berlandang jika sudah ditanam sawit? Kemana kami akan berburu jika sudah tidak ada hutan? Bagaimana kami memenuhi kebutuhan sehari-hari kami jika sudah tiada hutan tempat kami bergantung? Tolong dicatat bahwa Tuhan dan pulang yang di sana. Kami ini hanya orang kecil. Kami tidak mengusik keberadaan siapapun. Tapi kenapa hutan adat kami yang sudah dijaga oleh leluhur kami kini kalian usik? Hati kami terasa sakit. Dada kami serasa sesak melihat apa yang menjadi milik kami direnggut. Haruskah orang kecil seperti kami merasakan kepedihan? Apakah orang kecil seperti kami juga harus merasakan penindasan? Wahai sang penguasa yang kami hormati, tolong dengarkan jeritan suara kami. Tolong dengar suara rintihan tangis anak dan perempuan kami. Tak cukupkah harta yang sudah kalian kantongi? Tak cukupkah dunia yang sudah kalian kuasai? Sampai-sampai kalian juga ingin mengambil hutan kami. Tolong dengarkanlah suara kami. Kami ini juga manusia. Kami juga memiliki hak atas hidup. Kami tidak meminta banyak. Permintaan kami cukup berikan kami keadilan sebagaimana seharusnya. Pengadilan terhadap kepala adat Tilipan. Ia dituntut melakukan perintah untuk merampas gergaji mesin milik perusahaan. Namun, karena kurangnya bukti, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan dan membebaskan kepala adat. Bebasnya kepala adat bukan berarti konflik berakhir. Aktivitas pembukaan lahan terus berlanjut ke perusahaan. Sampai saat ini, masyarakat Kisah